Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Bab hutang. Baca bareng saja langsung ya, kita berhenti di wakop nih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyyu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna la tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum
wala yudharra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila tadayantum kalian saling bertransaksi utang piutang, pinjam meminjam, bidainin dengan satu utang satu pinjaman, ila ajalim musamma sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu maka tuliskanlah utang tersebut. Kami tulis di judul adab dalam berutang karena perintah-perintah yang ada di ayat ini tidak sampai wajib. Adab, anjuran, sunat. Kalaupun tidak ditulis bukan berarti utang itu tidak wajib dibayar. Tetap utang mah wajib dibayar najan teu ditulis. Atau bukan berarti utang itu harus ajali musamma. Masalahna di urang teu puguh nu ngararinjeum nya. Iraha mayarna. Kewe muntos. Tos gaduh teu iraha gaduhna. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Bukan berarti kalaupun tidak ada ajali musamma utangnya batal, sah saja tetap dan wajib dipenuhi. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil. Karena di zaman Nabi SAW masyarakat Arab disebutnya juga al-ummiyin. Al-ummiyin itu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi umumnya tidak bisa menulis. Hanya sekitar 70 orang yang bisa menulis dari, kalau ngukur yang ibadah haji wada 100.000, 70 tina 100.000 sabaraha persen? Teu sabaraha per mil ya. 0 sekian per mil yang bisa menulis. Jadi kalau perlu undang khusus seorang penulisnya. Saya masih ingat almarhum Pak Haji Rohman, seorang notaris ya, beliau sering dalam ceramahnya, notaris itu tradisi Islam, karena dalam Islam untuk mencatat transaksi utang piutang itu ada pekerja khusus, seksi menulis. Nah itu yang kemudian hari ini yang disebut notaris. Kayak kita kan beli tanah ya, mau dijadikan hak milik kita tuh bisa urang menyieun suratna ya atas nama Masjid DKM ini sah bahwa tanah ini milik kita, nggak bisa, ada pejabat khusus ya, PPAT, pejabat pembuat akta tanah, akta jual beli AJB, itu kan nggak bisa kita yang bikin, harus ada pejabat khusus. Nah ini berawal dari perintah ayat ini. Meski dulu awalnya karena banyak yang gak bisa menulis, maka yang bisa menulis itu harus jadi relawan ya, harus jadi relawan. Kalau ada yang bertransaksi dia harus menuliskan, atau kalau ada yang mau utang piutang cari katibnya. Nah, meski kemudian hari ini sudah menjadi profesi tersendiri, pejabat khusus
yang diberikan SK oleh pemerintah bahwa dia berhak mengesahkan satu tanah, satu kepemilikan, satu akta jual beli dan lain-lain sebagainya. Utang piutang ini bisa utang piutang dalam makna yang kita pahami umum, bisa juga kata Ibnu Abbas ini jual beli tapi yang tidak kontan, jual beli kredit ya. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya boleh gitu jual beli, baik itu salaf itu uangnya duluan barangnya belum, boleh. Berarti kalau uangnya duluan kayak pedagang pasar Caringin ke petani biasanya kan mayar heula buahna can jadi oge, boleh. Berarti statusnya petani punya utang ke pedagang ya. Boleh. Ibnu Abbas baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Tapi memang Nabi kemudian menjelaskan bahwa khusus untuk jual beli kredit itu harus segala sesuatunya jelas. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Harus jelas. Jangan sampai ada ketidakjelasan. Kalau ada ketidakjelasan goror, jual belinya jadi haram. Jadi petani nyimpen 10 juta itu harus jelas untuk berapa kintal. Ya, 10 kintal jelas. Kalau ya hektar ya 10 juta, jelas 10 juta itu buat berapa kintal, penuh hektar ya. Mungkin 1 kintal, mungkin 10 kintal, mau gagal panen. Ya, itu kan gambling. Nah, yang begitu nggak boleh. Harus itu mah ajalim maklumnya harus jelas kalau dalam jual beli kredit. Kalau utang piutang yang tadi kita singgung ajalim musamma dalam arti batas waktunya kapan itu tergantung maisaroh ya, di ayat kemarin kan fanadhiratun ila maisaroh, sahampang nawe. Bahkan kalau bisa urang nu bageudeut tong ditagih lebar nya ngarah pala sodakona ngucur samayar nawe. Dan perintah mengangkat sekretaris ini pun ini bukan wajib ya. Nanti di ayat berikutnya dijelaskan meski tidak ditulis, meski tidak ada saksi, asal ada rihan itu gadai barang bukti ya. Itu berarti nggak perlu ada, nggak wajib ada penulis, nggak wajib ada saksi ya. Tapi sangat dianjurkan. Wala ya'ba katibun, dan tidak boleh menolak seorang penulis yang bisa menulis an yaktuba untuk menulis kama 'allamahullah sebagaimana telah Allah ajarkan kepada dia, karena kan yang mengajarkan dia bisa menulis itu hakikatnya Allah ya, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Jadi Allah sudah memberikan anugerah ilmu kepada seorang bisa menulis, sok atuh maka dia jangan menulis najan kasarna eueuh buruhan, nggak boleh menolak, jadi relawan. Fal yaktub, hendaklah dia menulis ya, seorang penulis itu sekretaris atau notaris. Wal yumlil, dan hendaklah mendiktekan. Alladzi alaihil haq, orang yang memiliki kewajiban, yang wajib baginya menunaikan hak orang berutangnya. Karena tadi kan jarang di zaman ayat turun itu orang-orang bisa menulis, jadi dia cari profesi khusus yang bisa menulis. Nah, yang berutang mendiktekan, ini penulis menuliskan, dan masing-masingnya wal yattaqillah rabbah, harus takwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Anu ngadiktekeun sing jujur, yang menuliskan juga harus jujur. Tong pedah anu ngadiktekeun buta huruf nya diselewengkan we, enggak boleh. Wala yabkhos, dan jangan mengkhianati minhu darinya syai'an sedikit pun, tulis apa adanya. Fa in kana, jika keadaan alladzi alaihi alhaqu, orang yang punya hutang itu
safihan. Safi itu rendah nalar intelektualnya, ya. Atau mahjuron alai bitabdziri, yang layak disita karena dia mubadzir, nggak bisa mengelola harta, ya. Safi itu kan dalam surat An-Nisa dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, wala tu'tus sufaha, siapa? Anak kecil, orang yang kurang waras akalnya, termasuk ibu-ibu, ya. Maka kita ibu-ibu kalau mau sedekah harus ada izin dari suami, ya, karena termasuk supaha, ya. Sok eta kan siga geus jadi bahasa dibere 5.000 cenah beak, 50.000 beak, 500.000 beak. Tak geus cenah 5.000. Eureuna. Tapi bukan berarti semua ibu-ibu begitunya, aya ge nu tibalik. Ibu-ibunya yang disiplin tapi bapak-bapakna anu teu bisa ngatur duit. Supaha itu yang tidak bisa mengelola uang, tidak bisa nyekel duit, ya, tidak bisa hemat, itu supaha. Kalau yang punya hutangnya safi, au dhaifan, atau lemah bisa karena shaghiron, budak ini, au majnunan, atau gila, au la yastati'u ayyumil, atau tidak mampu mendiktekan karena bodoh misalkan, li'ayyin au jahlin, fal yumlil waliyuhu, maka diktekanlah oleh walinya. Ya masa orang gila nganyuk, kan orang gila juga punya kebutuhan, ya. Misalkan untuk ke RSJ, ya, bayar biaya perawatannya siapa, nah harus pinjam, maka meski buat orang gila itunya diwakilan ku walina. Tuh anak kecil buat apa? Jang sekolah misalkan, ke pesantren, ya. Misalkan anak yatim kan kudu sekolah angger. Yang wajib bayarnya siapa? Ya dia, anak yatim, ya. Nggak punya uang, pinjam dulu, maka pengurus panti asuhan misalkan atau keluarganya boleh meminjam atas nama anak itu, walinya. Wastashidu syahidaini mir rijalikum, dan angkatlah 2 saksi dari laki-laki di antara kalian. Saksi itu harus 2, ya. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 laki-laki, farajulun, maka 1 laki-laki, wamro'atani, 2 perempuan, karena saksi perempuan itu dihitungnya setengah. Matak waris oge setengah we, tong yang hiji nya kumaha Allah. Kalau enggak ada laki-laki berarti 4 perempuan, ya. 2 laki-laki, 1 laki-laki, atau 2 perempuan, atau 4 perempuan. Ini juga lagi-lagi bukan wajib saksi itu. Di sini Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang cukup panjang tentang transaksi Nabi dengan orang Arab. Ada orang Arab naik kuda bagus, kudana kuda Arab, nya siga kuda Prabowo meureun, hargana miliaran. Maka Nabi SAW mendekatinya, saya beli. Oke, deal, salam. Tapi cenah uangnya di rumah, kamu ikut dulu dengan aku ke rumah. Nah, Nabi cepat, dia agak terlambat. Di perjalanan si orang Arab gunung ini, dasar orang Arab gunungnya kurang adab deh, tengota. Banyak yang menawar, dah lihat kudanya kuda langka, ya. Mun aya nama meureun naon? Astra Grand, RX King, kabina-bina jalma meuli RX King butut cek urang ka 30 juta, 50 juta. Nah, itu saking langka pada nyamperkeun, dan kemudian si orang Arab gunung itu menjualnya. Sebelumnya dia berteriak dulu di luar rumah Nabi pas datang, kamu mau jadi beli enggak? Dasar teu apal adab ka nabinya orang Arab gunung, gogorowokan. Kata Nabi, kan saya sudah beli, kenapa masih nanya? Enggak, cenah belum. Sudah. Kata orang Arab gunung, mana saksinya? Dan memang saksi, ya. Ya kan sudah beli gitu.
Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Huzaimah, ya, saya bersaksi bahwa kamu sudah menjual ke Nabi. Ada orang Arab gunung dar ada bodoh. Oh iya tuh cenah begitu. Udah beres Nabi ngareos ke Huzaimah. Kenapa kamu bersaksi? Kan kamu nggak hadir. Saya bersaksi bahwa Nabi nggak mungkin bohong. Jadi deal jadi. Nah, itu jadi dalil bahwa pernyataan Nabi kan saya sudah beli meski nggak ada saksi, itu nggak wajib ya. Dalam transaksi itu kalaupun nggak ada saksi kita jual beli atau utang piutangnya tetap tong berdalih jika orang Arab gunung mana saksina abdi geus nginjem kan bekas sebeleun ya. Jadi saksi ini nanti dijelaskan hikmahnya. Nah, terkait perempuan yang setengah inilah ada dalil yang populer ceramah Nabi di Idul Fitri, ceramahnya 2 kali. Di bapak-bapak dulu udah gitu ke belakang ke ibu-ibu karena ceramah Nabi di bapak-bapak teu kadengi ka tukang ya can usum speaker. Dan itu juga bisa jadi dalil kalau speakerna ngaco boleh imam ceramahna 2 kali ibu-ibu teu kadareng mah ngan tinggal menta we amplopna 2. Kapan itu ya ada ceramahna 2 kali. Dan materi ceramahnya beda. Nah pas ke ibu-ibu kata Nabi SAW, wah ibu-ibu perbanyaklah sedekah, perbanyaklah istighfar karena kalian itu penghuni neraka yang paling banyak ya daripada lelaki. Tiba-tiba seorang ibu-ibu protes, kenapa? Cenah ini boleh kalau khutbah Idul Fitri mah nya aya nu nanya dijawab. Kenapa? Kata Nabi, kamu banyak melaknat suami, kamu banyak kufur ke suami. Dan itu kan real ya. Di rumah tangga yang bukan rumah tangga kita, di urang meureun mustahil masih kena aya. Ya, kebanyakan ibu-ibu nulain ahli ngaji ya yang saya saksikan selintas-selintas ya di rumah tangga anu tarang ngararaji wararani ka salaki. Ya melaknat, menyalahkan salaki itu juga babu we gitu. Menang gede beak, menang leutik dipoyok gitu kan. Tuluy we moyok. Nah, itu penyebab perempuan banyak masuk neraka. Tapi kata Nabi, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan kurang agama tetap bisa mengalahkan lelaki yang gagah sekalipun ya. Sagalak-galak lalaki eleh ku awewe nya siga dina film Troy. Sagagah-gagahna si Achilles pan eleh ku awewe mah. Itu ada dalilnya ini Nabi. Jadi meskipun Nabi di satu sisi kamu penghuni neraka banyak memprotes melaknat suami, tapi suami teh linda gue ka kamu mah gitu ya. Karena sapan kurang banyak udah butuh kalau gue mau kayaknya dek dipecat teh seneangan deui pan ya. Nah itu di satu sisi Nabi menyudutkan, di sisi lain Nabi memuji, tapi memujina bari menyebut setengah akal dan setengah agama. Nanya lagi ibu-ibu, kenapa kami setengah akal setengah agama? Setengah akal karena saksi kamu kan dihitung setengah ya, dan setengah agama karena kamu kan tidak sholat kalau sedang datang bulan dan nggak ada kodo kan sholat mah saum aya kodo, sholat mah nggak ada kodo, jadi setengahna cenah agama oge. Nah ini dalil. Dan menurut para ulama hari ini kebanyakan menilai kenapa, karena memang dunia jual beli transaksi itu kan dunia laki-laki, perempuan bukan dunianya. Jadi kalau jadi saksi harus berdua agar kuat. Itu alasan ilmiahnya demikian. Memang tardauna minas syuhada, dari yang kalian ridhoi sebagai saksi. Ini syarat ya. Jadi saksi itu harus betul-betul yang pantas menjadi saksi. Angtadilla ihdahuma, jika keliru salah satu dari perempuan itu, fatudzakiru ihdahumal ukhra, maka yang satunya lagi mengingatkan
kepada yang keliru tersebut. Jadi kenapa perempuan harus 2? Karena perempuan kan kurang tahu, ya seperti kita urusan dapur lah, banyak tidak tahu kan. Ibu mau apal, oh di mana ya kecap tadi anu ada tel katalar orang mapan pohode tuh karena bukan dunianya. Wala yabashuhada idza mad'u, dan tidak boleh menolak saksi kalau mereka diminta, ya. Sukarelawan, ya, najan amplopan kasarna harus mau. Dan dalam hadis kita tahu khairus syuhada alladzina yashhadun qabla an yustashhadu, bahkan ketika tidak diminta pun kita harus bersedia jadi saksi, ya. Itulah sebaik-baiknya saksi. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa nanti ciri kaum sesudah salaf itu lalintuh dan mereka khianat dan mereka bersaksi meski tidak dimintai jadi saksi. Maksud hadis yang itu, kata Hasan Al-Basri dan Ibnu Abbas, itu saksi yang mafia, saksi mafia peradilan. Dia tidak pantas jadi saksi tapi memaksakan jadi saksi untuk mengelabui pengadilan. Nah itu jadi relawan saksi itu bisa baik bisa jelek tergantung niat. Wala tas'amu, kalian jangan bosan antak tubuh menuliskannya shaghiran au kabiron, baik kecil atau besar. Saya masih ingat dulu ya, mau daftar kuliah ke IAIN 250.000 zaman abdi masa semester teh, ya teu boga duit, ya. Lalu saya ngomong ke Ustaz Ahmad Najib, sok cenah tiana tulis ketik na komputer aya tanda tangan anaknya tanda tangan ente, nah jero hate aduh pira kitu 250.000 atunya sakali gajieun misalnya kan tawa ya ini kudu ditulis segala gitu, dah lain jutaan. Kata beliau, tulis najan leutik ieu pan dina Al-Qur'an kudu ditulis. Oh nya tulis. Maka sekecil apapun itu harus tertulis. Harus di sini memang surat, apalagi gede. Ila ajalih, sampai jelas waktunya. Dek nepi ka iraha ieu teh. Ya, meski ya kami di BMT aya ta belangkona mah ngantara diusikeun, aya na belangkona bayarnya kapan paling lambat atau cicilannya per bulan berapa ngantara dibikeun. Nah, ada nunggus-nunggus kita ada puguh nya bayalah karunya. Da lain banknya bukan profit oriented. Kita betul-betul niatnya membantu. Zalikum aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwamul lisyahadah, lebih lurus, lebih kuat dalam persaksian, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat agar tidak terjadi keraguan. Kan kalau tertulis mah ya lebih adil, kuat saksinya, semuanya tidak meragukan. Illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali keadaannya transaksi yang hadir, yang kontan. Tudiruna bainakum, yang kalian mengalirkannya di antara kalian, menggilirkannya, mengedarkannya, muterkeunana ya di antara kalian. Falaisa alaikum junah, tidak jadi dosa alla taktubuha, kalian tidak menuliskannya. Meski ada pernyataan falaisa alaikum junah, bukan berarti kemudian berdosa kalau kemudian tidak ditulis. Bukan berarti wajib harus ditulis ya. Kan kalau kontan tidak dosa kalau tidak ditulis, berarti kalau utang dosa. Tidak utang, nggak begitu kesimpulannya. Sama seperti ayat, tidak berdosa kamu tawaf di sana ya. Berarti atau orang cenah lamun tidak berdosa, tidak begitu juga ya, tidak menjadi sebaliknya. Itu mah sababun nuzulnya saja.
Wa ashidu idza tabayatum, angkatlah saksi jika kalian bertransaksi. Wala tidak perlu menulis, tapi kalau saksi harus ada. Harusnya tadi sunat, ya kan Nabi juga tadi di hadisnya disebutkan jual beli jadi meski tidak ada saksi. Jadi kalau utang piutang ada yang nulis, ada saksi. Kalau kontan, kalaupun nggak ada yang nulis nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada saksi. Wala yudor katibu wala syahid, tidak boleh disusahkan penulis juga saksi sampai dia menulis harus salah, saksi juga jadi bersaksi yang salah karena ditekan, nggak boleh. Wa in taf'alu, jika kalian melakukannya, fa innahu fusuqum bikum, maka itu kefasikan, dosa besar. Memanipulasi saksi, memanipulasi bukti-bukti, itu dosa besar. Kalau disebutkan di Al-Baqarah yang sesudah ayat saum, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, memanipulasi bukti, merekayasa, itu dosa besar. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti Allah akan mengajarkan kepada kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat sama dengan ayat-ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dengan takwa kita akan mendapatkan cahaya. Atau di surat Al-Anfal, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Saya dulu ketika awal kuliah S2 di Dewan Dakwah, itu tausiah dari Ustadz Syuhada Bahri dan Ustadz Wahid Alwi, kedua-duanya presiden dan sekjen Dewan Dakwah sama. Dulu almarhum Pak Nasir sering baca ayat ini kalau ceramah, kan Pak Nasir teh muka unisbanya USU, kampus-kampus Islam tuh Pak Nasir, UII, kampus Islam di tiap daerah Pak Nasir tuh yang mendirikan, UIK yang mendirikan unisba, Sultan Agung di Semarang namanya, di Sumatera Utara UISU, banyak lah, kurang dari 12 perguruan tinggi. Beliau itu suka memberikan ceramah mengutip ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu itu bukan dari belajar saja, tapi dari takwa. Dan kemudian beliau berdua mencontohkannya, kita lihat Pak Nasir, tapi bukan perkataan Pak Nasir. Pak Nasir lulusan SMA, tapi bisa jadi ketua Robitoh Alam Islami yang sekarang belum tertandingi oleh siapapun. Kalau sekarang tokoh internasional yang terkenal Ustadz Hidayat Nur Wahid, anggar belum bisa menjadi ketua Robitoh Alam Islam, organisasi negara Islam sedunia, sampai Raja Faisal yang menunjuknya. Raja Faisal kan pendiri OKI, ya, OKI mun bahasa terjemahan Robitoh Alam Islamin Pemudana Wami. Ketua Waminya diantaranya Ustadz Abdul Latif Muhtar, ya. Jadi beliau jadi ketua Robitoh Alam Islami, diminta oleh Soekarno jadi perdana menteri, lulusan SMA. Di mana ilmunya? Kata Ustadz Syuhada Bahri, saya jadi sekretaris beliau seumur hidup beliau sampai meninggal, sekantor. Dimanapun beliau berada, tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Dimanapun beliau berada, tidak pernah lepas dari sedekah. Itu yang menyebabkan beliau tinggi ilmunya, gitu. Ngasih tausiah ke kita. Orang sarjana, cenah ieu calon sarjana pan kudu S2. Kabina-bina lamun ilmu ingin dapat tapi jalannya bukan wattaqul. Di mana-mana Pak Nasir selalu baca ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu itu didapat jalannya dengan takwa, ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum